Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi bersama kami di cerita horror story. Di kesempatan kali ini kita akan melanjutkan cerita gulai daging ibu ya. Sebelum cerita kita mulai, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, dan komen ya. Oke, tanpa lama-lama kita mulai. Sulis mengendap-endap saat akan pergi keluar rumah. Pandangannya mengedar ke segala arah. Warung Parni sudah sepi, sepertinya gulai lebih cepat habis. Saat itu juga pandangannya tiba-tiba tertuju pada sosok Parni yang sedang berjalan ke belakang rumahnya. Wanita berkulit hitam itu mencangking karung dan nampaknya tak begitu berat isinya sembari membawa cangkul. Rasa penasaran Sulis kian memuncah. Ia kemudian mengikuti Parmi yang melangkah tergesa masuk dalam kebun karet di belakang rumahnya. Sulis mengikuti jarak yang cukup jauh. Sebenarnya ia takut Parmi berbalik dan mengetahui aksinya yang menguntit. Padahal ia sudah dapat peringatan keras dari Parmi. Parmi berhenti dan sempat mengedarkan pandangan ke segala arah, memastikan keadaan aman. Beruntung saat itu Sulis jeli melihat gelagat Parni. Ibu muda beranak satu itu bersembunyi di balik pepohonan rindang dan waspada. Benar saja seperti dugaannya, Parni mulai mencangkul, menggali lubang yang cukup dalam dan membuka karung dengan gesit. Saking penasarannya, Sulis menggeser tubuhnya dan naas kakinya menginjak ranting kayu dan terdengar bunyi patak. Kretak, sial, batinnya. Sulis mematung, jantungnya berdegup kencang dengan seolah terlontar dari squat itu juga. Tenggorokannya rasa tercekat dan sulit bernafas saking takutnya. Ia membekap mulutnya dengan kedua tangan. Seperti inilah saat terakhir dalam hidupnya, dan kini ia di ujung kematian. Pada saat yang bersamaan, Parni menghentikan aksinya. Ia bergeming saat mendengar bunyi patahan ranting. Perasaan campur aduk, takut ada yang mengetahui aksinya. Ia lalu memutar tubuh dan pandangannya menyisir sekitar. Matanya waspada, menatap setiap celah. Sedang Sulis yang melihat tingkah Parni menguncurkan keringat dingin dengan tubuh yang gemetar hebat. Ia melihat Parni yang sedang menatap tajam di sekitar. Batinnya berkata, habislah aku. Namun keberuntungan nampaknya masih berpihak pada Sulis. Parni kembali memutar tubuh dan membuka karung, menuang isi karung yang nampak jelas jika isinya adalah tulang yang masih menempel, sisa daging dan darah. Tulang-tulang berukuran besar itu kemudian ia kubur dengan cepat. Sulis masih di tempat tatapan nanar. Semakin jelas semua, Parni memang bukan wanita biasa. Setelah selesai, Parni merangkai karung dan juga cangkul yang ia bawa. Sulis semampu mungkin tak bergerak. Jantungnya menompaki yang cepat saat berjalan melewati Sulis. Sempat menoleh, tapi untungnya bukan ke arah Sulis, melainkan ke arah berlawanan. Sulis menghela nafas lega saat Parni sudah tak tampak di pandangannya. Ia mengelus dada dan terduduk di tempat, mengatur nafasnya agar debaran jantungnya kembali normal. Ia pelan-pelan bangkit dan melangkah sembari mengawasi sekitar. Baru saja beberapa langkah, ia berjalan tiba-tiba, serak. Terdengar pergerakan di belakang rumahnya. Jantung Sulis seperti berhenti saat itu juga. Nadinya berdenyut kian cepat. Perlahan ia berbalik dan ia melihat musang yang ukuran cukup besar berlari menjauhinya. Binatang bergaris-garis itu melesat saat melihat pergerakan. Lagi Sulis dipermainkan dengan sendiri. Ia mengusap peluh dan memanjiri kening. Hari-hari ini benar-benar amat berat baginya. Dicekam perasaan takut dan tak kesudahan. Sulis melanjutkan langkah. Saat akan melewati rumah papan Parni,
Ia menghentikan langkah sekejap, memperhatikan dengan seksama apa Parni ada di sana atau tidak. Saat ia memastikan Parni memang tak ada, Sulis berlari dengan 1000 secepat sampai di rumahnya dan masuk lewat pintu belakang. Sesampainya di rumah, Sulis segera mengunci pintu. Beruntung anak sematawayangnya masih terlelap tidur. Rasa takutnya kembali membuncah. Ia tak ingin terus berada dekat dengan Bu Parni. Ia amat yakin jika tulang belulang itu adalah pemilik dari mayat atau orang yang baru saja dibunuh dan dagingnya dijadikan gulai. Menakutkan. Parni menelusuri pinggangnya dengan berselonjor riang di antara tawa canda suami dan keempat anaknya. Mereka bercengkrama dan saling bercerita sambil menyantap cemilan yang dibeli Tony di warung Nek Timah. Bu, kenapa perasaan Bapak nggak enak ya? Sepertinya kepikiran emak terus. Bapak minta maaf ya Bu atas sikap emak, ucap Gito tulus. Parni terdiam hanya mengangguk. Ia membuang pandangan ke arah lain. Jujur, ia masih sakit hati dengan sikap mertuanya itu, apalagi tadi malam. Memang tadi malam nenek datang Pak, tanya Tini. Bapaknya hanya mengangguk tanpa bersuara. Ibu mau masak dulu. Parni lalu bangkit. Ia lupa jika harus memasak. Gulai daging udah habis ya Bu? Tanya Gito, suaminya. Parni menoleh tersenyum simpul. Alhamdulillah laris Pak, nggak sampai 2 jam ludes. Lagian kita jangan makan daging terus, nggak baik. Ibu akan masak menu lain mulai hari ini. Alhamdulillah laris terus ya Bu. Bapak cuma bisa doain Ibu semoga jualan Ibu semakin berkembang. Syukur-syukur bisa buat rumah makan, doa kita. Amin Pak. Parni terbata mengaminkan. Hatinya sakit mendengar doa tulus suaminya yang ia cintai. Seandainya kita tahu daging apa yang dia masak olehnya mungkin. Parni gegas melangkah ke dapur. Tangisannya pecah seketika, namun segera ia seka. Ia kemudian membuka kulkas. Stok daging masih cukup untuk 2 hari ke depan, tapi ia tak tega mengolah daging untuk dimakan keempat dan anak suaminya. Ia pun lupa tak ada apapun di dalam kulkas selain daging. Parni menghela nafas lelah. Bumbu dapur pun tak ada. Semua habis ia oleh tak disuguh bersama daging, dan ia lupa beli saking capeknya. Tiba-tiba terlintas nama Sulis begitu saja. Ya sudahlah, lama tak pernah melihat tetangganya itu. Apakah Sulis sakit atau... Ia teringat kali terakhir melihat Sulis dan ia menghujami tetangganya itu dengan ucapan pedas. Apa Sulis sakit hati padanya? Parni berniat mampir ke rumah Sulis. Bagaimanapun tetangganya itu orang baik, selalu menolong saat didera kesulitan, termasuk orang yang memberinya nasi aking untuk mempertahankan hidup mereka. Sekalian mau ke warung Nek Timah, mampir dulu ke rumah Sulis. Ia berbicara pada dirinya sendiri. Parni melangkah santai menuju rumah Sulis yang jaraknya hanya beberapa meter dari rumahnya. Parni menghentikan langkahnya tepat di pintu rumah Sulis. Sepi, seperti tak berpenghuni. Hanya TV-nya yang menyala tanpa ada seorang pun di ruangan saat Parni mengintip di kaca. Tok tok tok. Tak ada sautan. Berulang kali Parni memanggil, tapi Sulis tak juga menemukan barang hidungnya. Parni jengah. Ia pun segera pergi di rumah tetangganya yang melangkah menuju warung Nek Timah. Sementara Sulis yang memang dari tadi dicekam merasa ketakutan yang sangat teramat, sangat tak sengaja melihat Parni yang melangkah ke rumahnya. Serta merta ia mengangkat anaknya yang tertidur di ruang keluarga dan membawanya ke dalam kamar, mengunci pintu kamar walau TV masih menyala.
Tubuhnya bergetar hebat saat Parni menunggu pintu dan memanggil namanya. Apa Parni mengetahui perbuatan tadi dan ingin memberi peringatan atau malah menghajarnya? Jangan-jangan dirinya lah target Parni selanjutnya. Beruntung ketukan itu mereda dan suara Parni tak lagi terdengar. Sulis mengelus pelan dadanya. Alhamdulillah, lirihnya. Sedang Parni melenggang santai tanpa beban ke arah warung Nek Timah, meninggalkan sisa ketakutan di diri Sulis tetangganya. Nek Timah bersikap biasa saat Parni singgah di warungnya, tak seperti hari-hari sebelumnya saat Parni masih meninggalkan banyak hutang. Kali ini ia lebih bersikap ramah. Nek, saya mau bayar sisa hutang kemarin, beberapa lagi Nek. Sekalian mau beli bumbu untuk campuran gulai, ucap Parni dengan wajah datar. Sebenarnya ia masih sakit hati dengan ucapan Nek Timah tempo hari. Tapi mau gimana lagi, warung terdekat hanya warung ini. Oh iya, tinggal 125.000, saut Nek Timah. Gulai dagingnya laris terus ya nih, banyak pelanggan sepertinya. Bolehlah sekali-sekali lempar ke sini gulainya, mak mau nyicip tapi gratis ya, seloroh Nek Timah. Parni bergeming, larut dalam pikirannya. Giliran lihat orang enak, maunya minta. Waktu susah, buru-buru mau bantu. Kerjaannya cuma menghina. Batin Parni geram. Jelas enak dong mak, rasanya mantap sekali. Kalau karena pakai daging pilihan, bukan daging kaleng-kaleng. Pamer Parni merasa di atas angin. Kalau Mak Timah nyicip, pasti mau lagi. Bumbu yang meresap ke dalam daging yang empuk, kuah kental, ada gurih, pedas, manis jadi satu, berbaur menciptakan rasa yang buat lidah bergoyang. Ucapan Parni serta membuat Nek Timah menelan ludah, membayangkan betapa nikmatnya gulai daging buatan Parni yang memang mulai jadi perbincangan warga sekitar. Tentu saja saya akan memberi gulai daging, tapi bukan untuk orang-orang yang suka nyinyir, melainkan pada mereka yang rela membantu saya dengan ikhlas sewaktu saya susah, sindir Parni sembari menaikkan salah satu alisnya. Nek Timah membeku. Ucapan Parni begitu menusuk hatinya, menyadari bagaimana lisannya begitu tajam melukai hati Parni kala itu. Wajahnya berubah pias, tapi untuk meminta maaf begitu sulit terucap. Tangan Nek Timah bergetar saat menyerahkan belanjaan Parni. Entah kenapa ia amat takut dengan tatapan tajam Parni dan senyum manis. Terima kasih Mak Timah, saya permisi. Dengan suara dibuat-buat, Parni tersenyum penuh arti. Ia memutar tubuhnya dan melenggang pergi sembari terkekeh sendiri. Nek Timah yang mendengar kekehan Parni menyentuh tekuknya sendiri. Suara Parni seperti pertanda buruk baginya, begitu mengerikan. Andai kau tahu Nek Timah, daging apa yang aku masak, mungkinkah kau mau mencicipi walau ku beri secara gratis? Pikir Parni seraya melangkah pergi. Sulis segera melangkah ke jendela depan rumah saat mendengar langkah kaki dan tawa seorang terdengar mengerikan. Sulis menyibak horden dengan tubuh gemetar dan keringat dingin yang mengucur deras di antara anak rambutnya. Ia menelan ludah susah payah melihat Parni berjalan dengan tentengan di tangan dan tawa terdengar mengerikan. Tiba-tiba Parni berhenti tepat di rumah Sulis dan menoleh ke arah Sulis. Serta merta Sulis menutup gorden dan menyentuh dadanya dengan gemuruh kencang. Astagfirullah, gumam Sulis seraya mengusap bekuh keningnya. Ia bergeming seraya menajamkan telinganya, berharap Parni tak mampir ke rumahnya. Beruntung, setelah ditunggu beberapa waktu tak terdengar suara langkah mendekat. Tiba-tiba, Sulis merasakan pergerakan di belakang tubuhnya. Jantungnya kembali menompa lebih cepat. Tap!
Sulis menarik nafasnya susah payah ketika sesuatu menyentuh dan mencengkram salah satu bagian tubuhnya. Saat Sulis memutar tubuhnya, tiba-tiba, "Mah, Nenen." Suara bocah yang tak lain anaknya membuat dengkul Sulis lemas seketika. "Ya Allah, Nak." Sulis meraih buah hatinya dengan rasa ragu. Gara-gara rasa takutnya pada Parni, ia sampai lupa memberi ASI pada anaknya. Sulis lalu membawa anaknya ke dalam kamar, sembari memutar otak dan berpikir keras bagaimana caranya ia pindah. Saat anaknya sudah terlelap, ia merasakan perih yang teramat sangat. Gegas ibu satu anak itu melangkah ke dapur dan mencari bahan makanan untuk dimasak. Ia mengeluh panjang saat teringat tak ada satupun yang bisa dimasak. Karena selama beberapa hari dia rasa takut, ia lupa belanja bahan makanan. Tak pernah mengurus suami karena suami sedang bertugas keluar kota, membuat Sulis begitu betah terdiam diri di rumah. Sekarang mau tak mau ia harus keluar rumah hanya untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya. Walaupun rasa takut menggerogoti pikirannya saat ini, Sulis memantapkan hati. Jika ia tak keluar saat ini, nasib anak dan dirinya bisa di ujung maut, mati kelaparan. Tanpa berpikir panjang, Sulis meraih dompet di lemari dan melangkah ke rumah dengan tergesa-gesa. Ia menyibak gorden dan memperhatikan sekitar. Setelah dirasa aman, Sulis melangkah keluar dan berlarian ke warung Nek Timah. Nek Timah menatap heran Sulis yang datang dengan nafas tersengal. Ia seperti dikejar sesuatu yang menarik. "Kamu kenapa, Lis?" tanya Nek Timah menyelidik. Dada Sulis naik turun. Ia berusaha mengatur nafasnya sebelum menjawab pertanyaan Nek Timah. "Nek, saya mau belanja. Tolong cepat bungkuskan saya telur 20 butir, mie goreng 10, mie rebus 10, tepung gandum 1 kilo, gula 1 kilo, minyak makan 2 kilo, dan masako 5.000. Cepet ya, Nek, saya nggak bisa lama-lama," ucap Sulis dengan raut wajah yang sulit diartikan. Tubuh renta itu berusaha secepat mungkin mengerjakan apa yang Sulis minta, meski otaknya berpikir, kenapa Sulis bersikap mencurigakan. "Cepat, Nek, saya harus segera pulang lagi." Sulis minta Nek Timah bergerak lebih cepat. "Ini 150.000, ujar Nek Timah seraya menyerahkan bungkusan berisi bahan makanan Sulis. Sulis menyerahkan 2 lembar uang berwarna merah dan menunggu dengan cemas. Pikirannya tertuju pada anaknya di rumah. "Tadi Parni juga belanja di sini, katanya kulit daging buatan sangat enak. Apa kamu sering beli di sana, Sulis?" tanya Nek Timah. Mata Sulis melebar, bingung mau menjawab apa. Sedang jantungnya berdegup yang cepat. Ia ingin jujur pada Nek Timah, tapi jika Parni tahu dan marah, bisa-bisa nyawanya jadi taruhannya. Lebih baik nenek jangan terlalu dekat dengan menjaga ucapan jika berbicara dengan Parni. Jika tidak apa, Sulis? Tiba-tiba Sulis teringat sesuatu. Ia lupa mengunci pintu saking terburu-buru. "Astagfirullah," teriak Sulis dan meraih kembali dari tangan Nek Timah begitu saja. Ia berbalik badan dan berlarian meninggalkan Nek Timah yang masih keheranan. "Sulis," panggilnya, tapi wanita itu sudah melesat secepat. Sulis tiba di depan rumahnya dengan rasa cemas yang teramat sangat. Ia segera membuka pintu, berlarian masuk ke dalam kamar. Saat di kamar, ternyata anaknya sudah tidak ada. "Nak." Setengah menangis, tubuh Sulis seluruh di lantai. Pikirannya kacau, buah hatinya. "Mungkinkah?" "Hah, Nanang," panggilnya. Ia menjambuknya rambut sendiri. Ia frustasi. Hanya beberapa menit saja ia meninggalkan bocah itu dan sekarang hilang. Ia tergugus sembari menatap lantai keramik berwarna putih yang kini basah dengan tumpuan air matanya. Begitu sesak,
hingga sulit baginya untuk sekedar menghirup udara sekitar. Dunianya rasa hancur seketika. Tak bisa ia bayangkan jika saat ini anaknya sedang disembelih sembari menahan sakit karena sesetan di lehernya. Tubuh kecil anak semata wayang itu ditetak dan dipotong menjadi bagian-bagian kecil serta jerit pilu dan tangis kesakitan sebelum nyawanya benar-benar hilang. Nanang, lagi rintihan pilu menyayat hatiku keluar dari pipi Sulit, memanggil buah hatinya dengan rasa pilu di hati. Mama. Sebuah sentuhan dirasakan Sulis barengan dengan suara halus yang amat ia kenal. Sulis mendongakkan wajahnya seolah tak percaya sosok yang ada di samping saat ini. Bocah kecil itu tampak khawatir dengan Sulis yang saat ini masih berlinang air mata. Nanang, Nanang, teriak Sulis girang. Ia langsung meraih dan memeluk tubuh mungil itu dalam pelukannya. Bocah kecil itu heran, tangan mungilnya menyentuh pipi mamanya. Sayang, mengusap air mata yang tumpah ruah. Mama, Nanang kemana? Mama cari-cari dari tadi, tanya Sulis di sela isakannya. Ia menatap wajahnya anaknya lekat. Rasa syukur yang tak terhingga begitu menyeruak dalam dadanya. Plong. Tuh di situ, ditunjuknya di ruang TV. Rupanya saking berburu-buru dan takut, Sulis tak melihat anaknya yang duduk sembari menonton TV. Ia melewatkan begitu saja. Kembali Sulis meraih peluk anaknya dan memeluk eratnya. Ia tak bisa dibiarkan. Jika terus begini, ia bisa gila di dada rasa takut yang terus-menerus menghantuinya. Esoknya suaminya pulang. Ia mengutarakan semua gundah di hatinya. Daripada dicekam rasa takut menjadi bahan baku gulai, lebih baik pindah dan menyelamatkan diri di kediaman Parni. Rasa gundah menyelimuti batinnya. Daging sudah habis. Ia harus mencari kembali daging untuk bahan baku jualan besok. Namun rasa ragu begitu menyelimuti dirinya. Ia sadar sesuatu saat perbuatan ini akan ketahuan dan pasti membuat ia merasa kehilangan keluarganya. Rasa takut yang teramat sangat merajai dirinya. Bagaimana jika semua orang tahu dan ia masuk penjara? Daging yang ia gunakan bukan daging biasa, mudah didapat tapi butuh perjuangan. Tak boleh dikonsumsi sembarang orang karena berbahaya dan banyak mudaratnya. Ia tahu itu, tapi inilah kehidupan di mana tak tahu mana mahal, mana haram, baik atau buruk, berbahaya atau tidak. Menepis segala rintangan hanya untuk memberi makan layak dan memastikan perut keempat anaknya dan suaminya kenyang. Saat ia hendak melangkah memberikan cemilan untuk keempat anaknya berupa goreng pisang yang masih hangat, rungunya mendengar suara mobil berhenti di halaman rumahnya. Siapa yang datang? Tok tok tok. Suara gedoran itu terdengar tak bersahabat. Parni lantas mempercepat langkahnya menuju pintu papan yang jika diketuk pelan saja menimbulkan bunyi berisik, apalagi kencang. Saat Parni membuka pintu, keempat anaknya yang penasaran ikut berada di belakangnya. Mata Parni membulat melihat tiga iparnya, Diman, Dewi, dan Sari menatap dari ujung kaki hingga ujung rambut dengan tatapan tajam. Ada apa? Mana Mama? Bentak Dewi begitu saja. Parni yang tak tahu apa maksud iparnya itu menoleh ke anak-anaknya. Kalian masuk, temani Bapak. Ini untuk kalian. Parni menyerahkan piring besi berisi pisang goreng hangat pada Tony anaknya. Ia menerima dan menuruti ucapan ibunya. Keempat anak Parni akhirnya masuk dan membiarkan Parni di ambang pintu. Ayo masuk dulu, gak enak dilihat orang, ajak Parni lembut, berusaha menahan gemuruh di hatinya. Ah, sudahlah Parni, gak usah banyak bacot.
"Emak mana?" tanya Dewi sangar. Tangan Parni menggenggam. Andai tak berdosa, ingin rasanya ku congkel matanya dan memasaknya dengan bumbu rica-rica. Batin Parni saat melihat kilat amarah di mata iparnya itu. Parni sangat sadar jika Dewi memang tak pernah menyukainya. Ia dan mertuanya adalah satu kesatuan sekutu dalam hal kebencian pada dirinya. "Aku nggak ngerti, Mbak. Dewi ngomong apa? Mama itu pulang naik ojek. Apa belum sampai ke rumah?" Parni balik bertanya. "Kamu jangan pura-pura nggak tahu. Pasti mama kamu." Dewi menghentikan ucapannya saat tangan Sari mencekal lengannya. "Apaan kamu, Sari? Biar Mbak ngomong langsung sama Parni," bentak Dewi. Sari menggeleng, begitu juga dengan Diman. Dewi memindai tatapannya antara suami dan ibunya. Sedang Parni menatap heran tingkah keluarganya itu, seolah yang ada mereka sembunyikan darinya. "Memang aku ngapain, Mama, Mbak? Aku gak ngapa-ngapain kok." Parni membela diri. "Aku mau lihat dapurmu," sentak Dewi. Kening Parni mengerut dan aslinya menyatu. "Mau apa Mbak lihat dapurku? Jangan banyak tanya." Dewi menyerok masuk dan mendorong tubuh Parni hingga wanita tengah baya itu tersungkur di lantai. Diman yang melihat tingkah istrinya hanya geleng kepala. Sedang Sari, walaupun takut pada Parni, tetap memilih membantu iparnya itu hingga tegak berdiri. Mereka akhirnya ikut ke belakang dan melihat Dewi menggeledah semua tempat termasuk kulkas sudah digerogoti karat. "Mbak cari apa?" tanya Parni semakin curiga. Sedang Dewi tetap menggeledah semua tempat seolah mencari sesuatu. Merasa tak diacuhkan di rumahnya sendiri, Parni naik hitam. "Lebih baik kalian keluar dari rumahku. Aku tak tahu di mana Mama berada. Pergilah sebelum terjadi sesuatu yang diinginkan." Suara Parni mengeras. Dewi seketika menghentikan aksinya. Untuk pertama kali ia mendengar suara Parni begitu mengerikan. Parni yang biasa diam saja, meski dihina seburuk apapun, ia tak pernah marah. Kini terlihat amat menakutkan. Begitupun dengan Diman dan Sari, tak ada satupun yang menjawab ucapan Parni. Seperti terhipnotis, rasa ngeri yang teramat sangat. "Silakan kalian berpikir apapun tentang aku. Mulai saat ini, aku tak akan membiarkan harga diriku diinjak-injak sesuka hati. Cukup sudah. Aku di sini berjuang untuk anak dan suami, mengumpulkan nasi sisa-sisa tetangga, menjemur dan memasaknya kembali untuk anak-anak tanpa lauk, serta sudah berbau. Apa kalian tahu? Kalian makan enak, tutup mata dengan penderitaan kami. Apa kami pernah mengganggu kehidupan kalian? Tidak. Kami berjuang hidup tanpa menyusahkan kalian. Sekarang mama kalian hilang. Apa urusannya dengan aku? Seperti kalian tak peduli pada nasib keluargaku, aku pun tak peduli tentang mama kalian sayangi itu. Silakan cari bukti. Jika menemukan bukti apapun, maka siap-siaplah kalian." Parni menunduk dan tangannya meraih benda tajam di bawah meja. "Siap-siaplah kalian menjadi bahan gulai untuk jualanku." Ketiga iparnya itu membelakkan mata berbarengan, satu persatu beringsut mundur. Jangan macam-macam, Parni. Itu berbahaya," ucap Diman menunjuk ke arah parang yang digenggam Parni. "Kadung basah, biarkan mandi sekalian. Mandi darah kalian mungkin akan membuat sakit hatiku selama ini menguap digantikan dengan rasa puas." Lidah Parni berdecak, tatapan matanya garang dan membuat darah mereka berdesir tubuh dan lemas seketika. "Pak, cepat pergi dari sini," bisik Dewi seraya menjawil lengan suaminya. "Mbak Parni, sabar Mbak." Sari yang ada paling dekat dengan Parni berusaha meredam amarah Parni yang saat ini sedang berapi-api. Parni menoleh dengan kilatan amarah yang tampak menakutkan. "Kau lebih baik pulang.
sebelum berubah aku pikiran. Sekali lagi aku tekankan, aku tak tahu di mana mama kalian. Suara Parni terdengar menggelegar. Lebih baik kalian pulang pergi sekarang. Pergi Parni yang buat tubuh ketiga iparnya itu bergetar hebat dan segera meninggalkan tempat dengan sorot mata Parni yang mengawat. Parni merasa puas melihat orang-orang yang selama ini menjatuhkan dirinya itu lari dengan membawa ketakutan yang sangat teramat. Ya, orang jahat itu terkadang terlahir dari orang baik yang selalu disakiti. Malam itu hujan deras mengguyur kampung Parni yang sangat asri dan ditumbuhi berbagai macam pepohonan yang sudah tua juga besar-besar. Sulis yang masih dicekam ketakutan menyelimuti anak lanangnya yang sedang tertidur lelap. Suara geluduk dan kilat menyambar-nyambar disertai suara jatuhnya air hujan di atap rumah membuat perasaan Sulis bertambah gusar. Tok tok tok. Suara ketukan pintu terdengar amat kencang. Sulis bangun dan tertunduk. Matanya mengedar dan tangannya menekan dada. Siapa yang mengetuk? Apa itu Parni? Suara derasnya hujan membawa suaranya dari luar tak terdengar jelas. Lirih seperti angin. Tok tok tok. Suara ketukan semakin jelas. Dengan terpaksa Sulis menjejak di lantai keramik yang terasa dingin menusuk telapak kakinya. Waspada. Matanya mengedar ke sekitar penjuru rumah. Suara ketukan berubah jadi gedoran yang membuat jantung Sulis bergemuruh kencang. Mama. Astagfirullah. Sulis menipu jidat lupa. Suaminya pulang malam ini naik travel. Hujan deras membuat suaminya tertelan oleh berisiknya air hujan. Gegas Sulis berlarian ke arah pintu depan rumah. Saat Sulis membuka pintu, tubuh Sulis ketika membeku di bawah derasnya hujan. Ia melihat tubuh Parni sedang melangkah melewati rumahnya. Sulis bak terhipnotis dan tak mampu bergerak saat melihat Parni yang sedang menenteng parang panjang dan karung putih di tangan sebelah kiri. Parni sempat menoleh dan melempar senyum manis, tapi bagi Sulis itu senyum penuh arti, seperti nada ancaman dari jiwa psikopat miliknya. Sampai Parni melangkah menjauh hingga tak nampak di mata Sulis, ibu muda itu tetap mematung, jiwanya seolah lepas dari raga moksa. Tubuhnya seketika mati rasa karena tatapan Parni yang tak biasa. Sejurus kemudian, peluk. Astaga, Sulis tersadar dalam saat satu tepukan mendarat di tubuhnya. Seketika itu juga Sulis menoleh dan melihat suaminya sudah basah kuyup. Papa dari mana? Ujarnya seraya mengelus dadanya yang berdegup kencang. Papa yang harusnya nanya, Ma. Hampir setengah jam di luar kehujanan lagi. Mama itu dari mana aja? Udah digedor-gedor sampai kering. Tenggorokan sama tangan juga pada sakit. Mukulin pintu. Omel suaminya. Ia langsung masuk ke dalam rumah dan menuju kamar mandi. Sementara Sulis melangkah mengikuti suaminya dengan kaki lemas dan bergetar. Ia memutar tubuh dan menutup pintu segera. Lama-lama tinggal berdampingan dengan Parni, ia bisa jantungan. Pa, Mama pengen kita segera pindah dari sini. Biarinlah, Pa. Penumpang dulu sebelum rumah ini laku terjual. Sulis berusaha memberanikan diri, mengutarakan isi hatinya yang selama ini berkecamuk di diri. Imran, suami Sulis yang baru saja ingin rebahan tubuhnya, langsung menoleh dan menatap Sulis siran. Apa-apaan sih, Ma? Kenapa mau pindah? Kita udah tinggal di sini lebih dari 2 tahun. Selama ini Mama juga nampaknya nyaman dan betah. Ini ada apa sebenarnya? Sulis bergeming, nampak ragu untuk mengungkapkan alasan sebenarnya. Ia lebih memilih berdaster
yang ia pakai. Bibirnya sengaja ia gigit dan memilih bung. Rasa penasaran Imran semakin membuncah saat melihat raut ketakutan di wajah istrinya itu. Ia tahu siapa istrinya itu, wanita pemberani yang jarang mengeluh dan juga penyabar. Ia amat yakin ada sesuatu yang hal buruk di balik permintaan Sulis yang tiba-tiba. Kita perlu bicara, Ma. Pasti ada sesuatu yang mau sembunyikan. Papa tahu siapa Mama. Kita ke ruang TV saja. Takut Nanang terbangun karena percakapan kita, ajak Imran. Sulis mengangguk setuju dan beringsut dari ranjang. Ia melangkah terlebih dahulu ke arah ruang keluarga, kemudian diikuti dengan Imran di belakangnya. Ayo Ma, jujur sama Papa, ada masalah apa? Imran membelai rambut Sulis sayang. Pemuda itu tak dapat menahan sesak di dadanya. Air matanya tumpah saat itu juga. Tangisannya pecah dan membuat Imran semakin didera perasaan gundah. Ma, jangan begini. Kalau Mama gak jujur, gimana Papa mau bersikap? Papa bingung. Imran menarik tubuh istrinya ke dalam pelukannya. Cukup lama Sulis terisak. Ia kemudian mengurai pelukannya dan mengusap sisa air mata yang membuat pipinya basah. Pa, nyawa Mama di ujung tangan seseorang. Kalau kita terlambat pindah, ucap Sulis dengan tergugu. Maksud Mama apa? Ada orang yang ingin menyakiti dan mengancam Mama. Apa sebabnya? Sulis mengangguk cepat. Iya Pa, begini Pa, Bu Parni tengah kita itu sekarang buka warung khusus jual kulit daging, ucap Sulis. Ya bagus dong Ma, dengan begitu dia bisa memenuhi kebutuhan hidup dan tak perlu menyusahkan kita lagi. Imran enteng. Terus apa hubungannya Bu yang jualan daging dengan nyawa kamu Ma? Tanya Imran. Karena daging yang menjadi bahan baku jualan itu daging manusia Pak. Imran terhenyak. Daging manusia? Jangan sembarang nuduh Ma, bahaya. Kita bisa dituntut pencemaran nama baik. Enggak Pak, Mama gak sembarangan nuduh Pak. Waktu Mama dikasih lauk sama Bu Warni, gak sengaja dapat daging bentuk yang sama seperti jari bayi Pak. Gilah Sulis. Apa Mama bisa memastikan itu memang jari bayi? Hati-hati dengan spekulasi Ma. Sulis menggeleng. Ia memang tak dapat memastikan itu jari bayi atau bukan, karena langsung ia lempar dan hilang. Tapi Mama pernah ikutin Bu Pani ngubur tulang belulang di kebun karet belakang. Mama yakin itu tulang manusia Pak. Saat sedang asik berbicara, suara langkah kaki diseret terdengar cukup jelas karena hujan sudah reda. Sulis langsung beranjak dari samping Imran dan menyibak sedikit gorden di jendela ruang keluarga yang menghadap langsung ke rumah Bu Parni. Benar saja, seperti dugaan, Parni datang dengan menyeret karung susah payah. Pak, sini lihat. Sulis memanggil suaminya agar mendekat. Imran menurut saat ia melihat jendela. Astaga. Oke, itu tadi cerita dari gulai daging ibu ya. Ditunggu part selanjutnya. Oke. Sebelum cerita aku tutup, alangkah baiknya tekan tombol like, share, subscribe, komen sebanyak-banyaknya.